few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyaningrum dengan NIM 04020220408. Saya akan menjelaskan tentang hukum acara pidana, yang dimana materinya menjelaskan pengertian hukum acara pidana, tujuan hukum acara pidana, ruang lingkup hukum acara pidana, serta asas-asas yang ada dalam hukum acara pidana. Baik, saya akan menjelaskan pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur tata cara penegakan hukum terkait tindak pidana. Dengan ini melibatkan proses hukum yang terjadi mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga eksekusi hukuman. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan hukum acara pidana. Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan ruang lingkup hukum acara pidana. Ruang lingkup hukum acara pidana di Indonesia meliputi mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan pidana eksekusi oleh jaksa. Dengan tercipta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berarti pertama kalinya di Indonesia melakukan kodifikasi yang lengkap, meliputi seluruh proses pidana dari awal mencari kebenaran sampai pada kasasi di Mahkamah Agung. Lebih daripada itu, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali. Dan yang terakhir, saya akan membahas asas-asas hukum acara pidana. Yang pertama, asas diferensi fungsional. Asas ini menyatakan setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri, yang terpisah antara satu dengan yang lain. Yang kedua, asas legalitas. Asas legalitas dalam hukum pidana dan hukum acara pidana adalah sesuatu yang berbeda. Dalam hukum pidana, asas legalitas dapat diartikan tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya. Namun, dalam hukum acara pidana, asas legalitas memiliki makna setiap penuntut umum wajib segera mungkin menuntut setiap perkara. Artinya, asas legalitas lebih dimaknai setiap perkara hanya dapat diproses di pengadilan setelah ada tuntutan dan gugatan terhadapnya. Yang ketiga, asas lex scripta. Asas ini berarti hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis. Selain itu, asas ini juga mengajarkan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Selain ketiga asas tersebut, terdapat asas-asas lain yang diatur dalam KUHP Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Beberapa referensi dalam KUHP yang mengatur tentang asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan antara lain Pasal 50 Ayat 1. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Yang kedua, asas pemberian ganti rugi dan rehabilitas atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntut. Tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan yang sah menurut undang-undang atau kekeliruan orangnya atau kekeliruan terhadap hukum yang diterapkan. Yang ketiga, asas oportunitas merupakan suatu asas di mana penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika penuntutnya akan merugikan kepentingan umum. Asas ini hanya berlaku dalam hal kepentingan umum, benar-benar dirugikan dan terdapat kriteria tertentu. Yang dimaksud merugikan kepentingan umum, ketentuan pengesampingan ini diatur dalam Pasal 35C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyebutkan Jaksa Agung dapat menyampaikan perkara berdasarkan kepentingan umum. Yang keempat, pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Asas pengadilan terbuka untuk umum memiliki makna, yaitu menghendaki adanya bentuk transparansi atau keterbukaan dalam sidang peradilan pidana. Asas ini diatur dalam Pasal 153 Ayat 3 KUHP, yaitu untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan terdakwanya anak-anak. Dan yang kelima, semua orang diperlakukan sama di depan hukum.
Asas diperlakukan sama di depan hukum adalah bentuk perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya. Dan yang keenam, praduga tak bersalah. Asas ini mengandung makna setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di pengadilan tidak boleh dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah serta telah memperoleh kekuatan hukum. Yang ketujuh, peradilan dilakukan oleh hakim, ketua jabatan dan tetap. Asas ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan untuk menyatakan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang bersifat tetap. Sistem ini berbeda dengan sistem juri yang dimana kesalahan terdakwa ditentukan oleh suatu dewan yang mewakili golongan-golongan dalam masyarakat. Pada umumnya, biasanya mereka awan terhadap ilmu hukum. Yang kedelapan, asas akusator. Asas akusator adalah asas yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek hukum sebagai objek dari setiap tindakan pemeriksaan. Asas ini merupakan asas yang dianut KUHP yang berbeda dengan asas inkuisitor yang masih menetapkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai objek pemeriksaan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Yang kesembilan, pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Dasar hukum mengenai asas ini diatur dalam pasal 154, 155 KUHP dan seterusnya. Dari asas langsung tersebut yang dipandang sebagai pengecualian adanya kemungkinan dari putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa tersendiri, yaitu putusan first take atau in absentia. Asas ini memiliki tujuan agar pemeriksaan dapat mencapai kebenaran yang hakiki. Pemeriksaan secara langsung dan lisan memberikan kesempatan kepada hakim untuk lebih teliti dan cermat di mana tidak hanya keterangannya saja yang bisa diteliti, tetapi juga sikap dan cara mereka dalam memberikan keterangan. Dan yang terakhir, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Salah satu asas yang terdapat dalam KUHP adalah bahwa tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Asas ini diatur dalam pasal 64 sampai pasal 2 dan pasal 74 KUHP. Bantuan hukum yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat atau pengacara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.